Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Padepokan Agile. Kali ini saya bersama rekan-rekan saya di Padepokan Agile, ada Sifu Dayu, Halo. ada Mbak Asri, ada Abang Arkan, ada Kak Adnan, dan ada Kakak Rotua di sini. Hai. Oke, jadi kami berpikiran untuk berkumpul di sini berdiskusi gitu ya, membantu teman-teman yang mungkin baru memulai karir menjadi Scrum Master atau mungkin ingin menapaki karir baru sebagai seorang Scrum Master gitu ya. Sebenarnya apa sih yang di-expect atau diharapkan dari sebuah organisasi untuk perlu dilakukan oleh seorang Scrum Master gitu ya. Jadi kira-kira seperti apa cerita nantinya, kita coba buka satu persatu. Jadi kita sudah melakukan diskusi bersama-sama, kita sudah menuangkan beberapa area yang selama ini dihadapi teman-teman gitu ya di lapangan, teman-teman Scrum Master, kalau mereka itu di-expect oleh organisasi itu bisa melakukan beberapa hal ini. Nah, dari sekian banyak hal, kita mengerucut ada satu hal yang paling sering terjadi, yaitu bagaimana seorang Scrum Master itu diharapkan mampu jagain timeline, mampu memastikan delivery itu lancar, mampu memastikan target-target atau timeline-nya itu bisa terpenuhi. Ada komentar dari teman-teman tentang hal ini? Ya, mungkin aku dulu kali ya. Oke. Gimana Kak Dayu? Ya, jaga timeline. Ini lumayan unik sih, karena biasanya kan kalau Scrum Master, apalagi untuk Scrum Master baru, dia baru join, tadinya dia mungkin baca lowongan kerja yang ada di LinkedIn atau dikasih sama recruiter gitu ya. Mungkin rada ada potensi itu akan berbeda gitu ya, karena mostly mungkin recruiter itu juga cuma copy paste atau mungkin dia nggak dapat dari usernya gitu. Jadi begitu masuk kok beda ya dengan apa yang di post. Dan ujung-ujungnya malah di sini jagain timeline gitu. But sebenarnya di Scrum sendiri pun juga menarik ya kalau dibilang jagain timeline kan Scrum itu udah berbasiskan sprint gitu kan ya. Dimana ya terserah kita mau pakai sprint 2 minggu, 3 minggu, seminggu atau maksimal sebulan gitu. Jadi pada saat end of sprint ya sebenarnya timeline-nya sudah tercapai gitu. Yang jadi problem kan definisi dari jagain timeline ini apa? Kalau jagain timeline itu adalah waktunya, sebenarnya waktunya tercapai. Cuma yang sering dipermasalahkan kan adalah scope-nya tercapai atau tidak kan gitu. Itu sih kalau dari aku. Menarik nih. Jadi kalau timeline-nya secara waktu pasti tercapai ya, karena di akhir 2 minggu, oke kita akan selesaikan sprint-nya gitu. Tapi apakah Ya, kita scope-nya selesaikan. tercapai? Betul. Apakah sprint goal atau sprint backlog-nya tercapai? Mungkin ada pendapat lain. Dari Kak Asri mungkin? Kurang lebih sih setuju sama Dayu ya. Kalau secara timeline waktu itu biasanya terdefine gitu kan di awal. Nah, cuman masalahnya bisa nggak ke deliver gitu, yang disesuaikan expectation. Nah, itu kan biasanya kan. Padahal waktunya udah habis, ternyata scope-nya masih banyak yang belum selesai. Nah, mungkin jagain timeline-nya ya diharapkan ya sesuai, which is masih dalam satu satu kumpulan itulah, secara waktu, secara budget dan secara scope sesuai dengan yang disepakatin di awal. Ekspektasinya mungkin itu yang banyak terjadi. Karena mindsetnya masih secara waktu, cost dan scope tidak boleh berubah, jadi rasanya tuh berat banget nih jagain timeline nih kalau jadi SM gitu kan. Sementara scope secara produk bukan di dia gitu kan. Secara cost mungkin dia nggak punya full accountable terhadap cost gitu kan. Jadi ya kerjaan sebagai SM kalau jagain timeline mesti jagain di semua sisi dan tercapai, itu juga berat sih menurutku ya. Ini menarik nih, tadi sempat disinggung soal waktu, soal scope gitu ya, budget apalagi gitu. Ini pasti sangat erat kaitannya dengan project management gitu ya. Karena di luar sana
tampaknya memang banyak Scrum Master itu yang hasil konversi dari role seorang PM atau Project Manager gitu. Jadi ada beberapa organisasi yang masih mengekspek itu role itu atau tugas untuk menjaga budget, menjaga scope dan timeline itu ya dibebankan ke Scrum Master gitu. Mungkin ada pendapat lain dari Kak Rotwa mungkin? Ya, dulu juga sebenarnya pas awal-awal sih ya, karena ketika kita mengintroduce Scrum ke satu organisasi gitu, ya ekspektasinya ya Scrum Master itu kayak nama barunya bukan produk sih, project manager gitu. Jadi dia harus bisa apa tadi yang kayak dibilang sama teman-teman, menjagain timeline bahwa kita harus ada delivery secara cepat. Pokoknya ini fitur mau dirilis kapan ya harus tercapai kayak gitu. Walaupun kita udah bilangin bahwa ini nanti akan kita deliver kecil-kecil per sprint kayak gitu. Ya mereka ekspektasinya ya bahwa itu semua ya akan tercapai, dan di situ ya kayak Scrum Master itu cuma nama barunya project manager gitu, project manager dengan agile mindset gitu. Nah itu yang rada sulit sih untuk mengubah pola pikir yang seperti itu menjadi Scrum Master itu role yang berbeda loh gitu, dimana kita harus introduce juga bahwa ini aspek yang harus apa ya, bukan dikelola ya, dijagain oleh Scrum Master itu lumayan banyak, nggak hanya sekedar timeline dari project atau timeline dari delivery atau apa gitu. Tapi lebih ke timnya juga, bagaimana tim bisa saling berkolaborasi dengan baik dan segala macamnya gitu. Nah, ini juga kadang-kadang ya, dulu waktu baru-baru jadi SM itu selalu ditanyain sama apa namanya, para empunya petinggi-petinggi tribe itu. Jadi kalau misalnya untuk deliver fitur ini berapa lama pengerjaannya, kapan bisa di-deliver dan segala macamnya. Jadi kita kayak ditanya untuk ngasih estimasi gitu, untuk ngasih forecast untuk development sebuah fitur gitu. Nah ini karena memang ya itu pola pikirnya itu memang masih pola pikir yang lama gitu. Menarik ya. Sih, Jadi Mas. selain disuruh memastikan timeline tercapai, juga masih ditanya ya forecast dan estimasi ya. Ada pendapat lain mungkin dari Abang Darkan mungkin? Ya, kalau saya sih coba, soalnya dengar ya, aman ya. Oke. Saya lihat dari mencoba dua sisi ya. Pertama emang timeline, bukan timeline mungkin ya. Bahasanya mungkin timeline ya. Kalau dalam implementasi yang dilakukan, kita punya roadmap gitu ya. Roadmap itu yang dibawa dari bisnis. Yang biasanya kita lakukan discovery atau inception itu quarterly ya. Quarter pertama. Jika melihat dari point of view bisnis, kan kita juga harus lihat bahwa waktu itu mereka define, itu mereka sudah punya justifikasinya gitu. Mereka udah punya perhitungannya kenapa ini dahulu, kenapa ini dan sebagainya gitu. Ada cost of delay-nya lah ya. Tapi yang menarik adalah ketika di tempat diimplementasi dilakukan di quarter itu mereka juga aware bahwa ada potensi terjadi. Jadi memang ada waktu selama setahun, ada juga budget yang dialokasi selama setahun, tapi semua orang sudah pada aware bahwa skopnya itu potensi berubahnya cukup tinggi gitu. Jadi bicara timeline-nya ya sudah ada gitu ya setahun, tapi yang menjadi fleksibilitas adalah di skopnya. Karena semua orang sudah aware itu setiap sprint mungkin ada perubahan dan dinamikanya. Nah, timeline saya melihatnya bagian dari yang penting gitu tadi. Kalau kita mencoba melihat secara seluruhan ya, jadi bisnis punya juga justifikasi kenapa harus dideliver pada saat itu. Tapi di sisi lain, memang tim juga punya kemampuan untuk mengerjakan dalam kapasitas mereka gitu. Artinya memang baiknya berkomitmen di awal yang berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau saya lakukan saat ini memang tim masih punya cukup otoritas untuk membicarakan bareng selama kuartal 1 itu apa yang dilakukan. Nah dari situ mari kita bergerak bersama untuk
komitmen apa yang sudah kita bicarakan itu supaya bisa terdeliver dengan baik ya. Walaupun bahasanya Bayu tadi sepakat sih kalau dalam Scrum sendiri ya, bicara timeline ini sudah sprint, tapi point of view secara umum manajemen itu memang melihatnya adalah delivery end to end-nya per modul itu satu hal. Yang kedua biasanya yang seperti ini terjadi, timeline itu menjadi tolak yang dinilai gitu. Tolak ukur yang dinilai. Biasanya ini masih terjadi untuk organisasi besar yang ajalnya tuh udah IT gitu ya. Nah itu ngurusin delivery on time aja gitu, masalah impact bisnisnya urusan saya, masih ada silo yang terjadi memang kalau organisasinya cukup besar. Jadi timeline-nya itu menjadi bahkan organisasi kecil juga terjadi biasanya. Jadi timeline-nya menjadi tolak ukur utama, walaupun sebetulnya bicaranya bagus timeline, tapi juga ada selain leading indicator ada leading-nya juga gitu ya. Jadi impact dari timeline itu kalau lebih cepat apa gitu, terbukti atau enggak. Saya pikir ya patut menjadi pertimbangan gitu ya. Kalau produk saya kebetulan produk internal, jadi dinamisasinya quarterly masih terbayang gitu. Kalau mungkin produknya yang customer touch point bisa lebih dinamis lagi. Itu dulu dari Adnan. Menarik nih, saya menangkap kata kunci komitmen ya di situ ya. Kalau kita lihat di Scrum Guide 2020 itu kan di masing-masing artefak itu ada komitmennya gitu ya. Oke lah, kita mungkin nggak bisa deliver keseluruhan sprint backlog gitu, tapi setidaknya sprint goals-nya itu yang jadi komitmennya kita. Nah, mungkin ada pendapat nih tentang hal ini dari Kak Adnan mungkin? Ya, jadi tadi sebenarnya sebagian besar udah dijawab sama Arkan sih ya. Tapi gue coba kasih perspektif yang lain kali ya. Kalau misalnya kita ngomongin timeline, balik dulu kali ya. Kenapa sih itu jadi yang diaspek sama perusahaan ke kita gitu ya. Jadi kita berangkat dari problemnya dulu gitu. Jadi kalau yang saya lihat sih mostly dari perusahaan yang benar-benar baru banget sama perusahaan yang udah established, yang udah gede lah ya, itu kayaknya problemnya hampir sama semua ya. Maksudnya, oke lah, kita bilang dari kita mau ngerilis sesuatu itu ada momentumnya ya, momentum mau rilis di bulan A misalnya, di bulan ini gitu. Tapi kadang banyak yang nggak kecapai. Biasanya problem-problem kayak gitu tuh yang sering banget kejadian. Nah, oke, sekarang kita persempit case-nya. Tadi kan ada ini juga, ada diskusi juga karena sprint itu udah jadi 2 minggu ya. Kita persempit case-nya jadi per 2 minggu. Berarti apa yang kita komitmen per 2 minggu itu sebenarnya sprint goal ya. Tapi mungkin banyak company yang ngelihatnya itu adalah nggak cukup nih sprint goal doang, tapi ngelihatnya dari semua yang di komitmen itu gimana caranya biar bisa ke deliver di akhir sprint, nggak ada carry overan. Biasanya kan kayak gitu ya. Nah, biasanya problem kayak gitu tuh yang mungkin itu kan kompleks ya, case-nya banyak, problemnya banyak. Kenapa bisa carry over? Kenapa bisa sampai geser? Itu kan perlu digali yang dalam ya sama teman-teman Scrum Master atau yang tim juga lah ya. Nah, biasanya problem-problem kayak gitu sih yang biasa kejadian sampai kok ini setiap sprint ada aja ya yang di carry over. Kok ini momentum kita mau rilis di bulan Februari tapi geser ke bulan Maret, ke bulan Mei. Nah, biasanya berangkat dari sana sih. Makanya case-case kayak gitu tuh yang kejadian kenapa SM sampai diaspek menjadi jagain timeline. Gitu sih. Kalau misal berangkat dari konteksnya ya. Oke, menarik nih. Yang salah satu mungkin bikin timeline-nya miss atau mungkin delivery-nya terlambat bisa jadi kan tadi ya ada problem gitu atau impediment yang mana sebenarnya Scrum Master juga punya accountability untuk removing impediment nih yang biasanya sering kejadiannya di abuse ya sama organisasi gitu, nggak cuman impediment-nya di remove, apapun problemnya SMA yang harus beresin gitu. Ada pendapat soal ini? Mungkin Kak Roto? Ya, ya itu salah satu yang memang kayaknya ya benar tadi kata Mas Arindra kayak di abuse gitu ya, mulai dari ngurusin timnya, tim performance-nya gimana supaya lebih baik, bisa deliver lebih cepat segala macam itu, ya jadi satu apa ya? Semua tanggung jawab itu jadi diserahkan kepada Scrum Master gitu untuk manage everything, untuk solve everything gitu. Dan diharapkan ya
ya udah kamu kan Scrum Master-nya, kamu yang handle semuanya lah gitu. Saya tahu beres gitu kan. Ya ini salah satu challenge-nya Scrum Master sih untuk apa ya? Ya balik lagi ke pola pikir itu bahwa kalau impediments itu sebenarnya bukan bukan hanya di-solving oleh satu orang saja gitu ya. Tapi bisa jadi kita harus berkolaborasi sama-sama, ya baik sama timnya, baik sama product owner-nya, baik sama tribe leader-nya mungkin. Gimana caranya untuk solving it together gitu kan. Karena bisa jadi ada beberapa hal yang memang di luar apa ya ranahnya, di luar domainnya si Scrum Master gitu. Gitu sih. Mbak Asri mungkin Mungkin ada tambahan ya, tentang silakan. gimana seorang Scrum Master itu di aspek menyelesaikan semua masalah gitu. Menurutku kalau balik lagi ke topiknya, which is legacy timeline, semua Scrum team, which is di dalamnya termasuk Scrum Master juga, punya andil gitu loh, gimana nih caranya supaya kita bisa deliver ini gitu kan. Dan Scrum Master pun mungkin ada andilnya juga untuk menjagain timeline, tapi caranya mungkin bukan dengan jadi polisi yang nanyain status progres terus-terusan gitu kan, terus nyuruh lembur kalau misalnya enggak, tapi maksudnya dengan caranya yang memang ya sebagai Scrum Master coba dilihat transparansinya seperti apa, terus adaptability kalau misalnya udah efektif atau belum caranya, terus empiricalnya secara apa, dengan cara-cara Scrum Master gitu, bukan dengan ya cuman bisa nanyain sama nyuruh doang gitu sih. Jadi menurutku masih ada celah yang bisa dilakukan oleh Scrum Master untuk ngebantuin timnya ya untuk bisa deliver gitu. Saya pengen masuk kayaknya ada tersirat hal menarik ya. Ini cara ya debatable, kita bisa apa namanya beristiad bukan cara yang berbeda gitu kayak dengan goal yang sama. Impediment itu dulu menjadi cara saya untuk bisa dapetin trust tim gitu. Jadi saya punya experience sebelumnya gitu kan. Saya coba bersikap lebih pasif. Ternyata tim berkubang dalam problemnya gitu. Yang terjadi nggak ada tuh trust tuh. Kebetulan baru pertama kali ketemu. Ini case mungkin kalau SM ini baru bertemu dengan squadnya ya. Karena yang saya pengen hit adalah terkait trust gitu ya, trust yang dibangun. Sampai akhirnya saya belajar, oh ya kalau kadang jangan-jangan bukan atas nama kita ingin membangun tim, tapi tim lagi suffer gitu ya, kita diam aja gitu atas nama seorang Scrum Master. Saya pikir saya pengen mengangkat tema ini menarik. Dulu impediment jadi kunci saya untuk bangun trust team. Jadi kan saya masuk dalam satu tim baru, tim itu sudah tim terbangun dulu gitu ya, baru saya masuk ke dalam. Ada beberapa problem yang kadang saya harus lebih proaktif ya, touch langsung problemnya, kemudian tim bertanya sama saya dan sebagainya, sampai satu titik gitu ya, saya punya satu titik bahwa suatu saat tim ini saya handle sendiri, tapi paling enggak tim itu tahu bahwa kalau ada problem, saya diem di suatu saat nanti, itu bukan karena saya tidak mau bantu mereka atau saya lepas tangan gitu ya. Tapi atas dasar saya sebetulnya encourage mereka gantian, kalian bisa kok mengatasi problem ini. Tapi di awal itu saya handle the problem tuh, saya bangun trust dulu, mereka tahu saya orang yang peduli terhadap tim secara keseluruhan. Ya nggak dalam kacamata semua problem dilepas ke tim untuk handle sendiri. Kadang timnya juga nggak sanggup untuk handle itu. Gitu. Jadi kita harus peka juga kadang. Nanti terasa hilang, semua orang menganggap pada akhirnya nanti ada yang SM tempat saya ekstrem kiri dan ekstrem kanan gitu ya. Kiri yang terlalu jagain timnya sampai timnya itu mungkin kamar mandi aja dianterin gitu ya, saking jagain. Ada ekstrem kanan yang dilepas timnya sampai timnya itu benci banget sama SM. Ini SM nggak ada gunanya. Tapi kita berdiri di dua kaki itu dalam konteks impediment itu menarik. Tapi ini caranya boleh debatable ya. Tapi saya kira sampai saat itu saya works ya. Akhirnya saya bisa lepas dari tim dan mereka trust kalau Mas Arkan nggak touch problemnya itu bukan karena dia nggak peduli, dia pengen kita coba dulu gitu. Sampai dalam satu titik itu, tapi di awalnya itu saya handle semua. Saya padanin semua, malam saya mungkin saya awal sempat jadi Superman ya. Makanya tapi di situ
emang dalam satu titik saya kalau berlebihan saya tarik diri, tapi ketika trust itu sudah terbangun, saya mulai menginfluence mereka gitu, perlahan sampai pada satu titik tertentu gitu sih. Kira-kira point of view-nya mungkin bisa debatable, tapi ini menarik. Seru banget nih. Jadi triknya adalah kita gaining trust dulu ya, baik dari sisi organisasi, dari sisi manajemen maupun dari sisi timnya. Mungkin Kak Dayu juga mau sharing bagaimana ada tips atau trik atau cara tertentu untuk memanage ekspektasi dari organisasi. Manage ekspektasi ya. Jadi konteksnya masih dengan timeline tadi atau Apapun impediment? ekspektasinya. Apapun ekspektasinya. Ya, manage ekspektasi dari organisasi tentunya yang pertama kita harus tahu dulu lah, apalagi kalau masih baru ya, kita tuh di-hire sebagai apa, lalu punya goal dari organisasi itu sebenarnya endpoint-nya mau kemana, dari situ kita juga eksplorasi nih gitu, karena kadang-kadang organisasi pun dia tahu goal-nya, tapi belum tahu kayak caranya itu harus kayak gimana dan seperti apa gitu ya. Itu yang pertama. Contoh kayak yang tadi deh, kalau kita balik lagi ke masalah timeline gitu kan, itu kan ekspektasinya jagain timeline gitu. Tapi kan tadi teman-teman juga sudah menyebutkan gitu. Ini tergantung konteks dan situasinya masing-masing ya. Yang tadi bagus disebut itu adalah kalau kita lebih melihat lagi ke helikopter view-nya gitu. Itu bisa jadi jagain timeline itu nanti jadi ada dua sisi gitu. Memang mungkin organisasinya tuh butuh seperti yang tadi Adnan bicarakan, ya memang fitur-fitur ini butuh untuk di-deliver gitu. Cuma kalau kita lihat lagi point of view-nya dari atas, apakah mereka sudah efektif atau belum dan sebagainya, memang jangan-jangan itu dibutuhkan dan memang situasinya itu belum bisa dianalisis dengan sempurna atau memang kekurangan orang gitu kan. Makanya itu selalu ke carry over gitu. Atau mungkin sebenarnya kalau misalkan kita bisa analisis lagi, kita tidak perlu untuk deliver semua fitur itu gitu. Bisa jadi itu masih bisa kita analisis, masih bisa kita pilah-pilah lagi, kita lebih point of view-nya bukan ke output oriented tapi ke goal oriented, di mana kan sebenarnya kalau Scrum dengan sprint goal itu lebih mengarahkan ke arah situ gitu. Nah, ini dua sisi yang sebenarnya kontekstual, organisasinya itu butuh tingkatan agility yang seperti apa. Nah, itu kita harus paham juga sih situasi dan ekspektasinya seperti apa, lalu nanti kita membawakannya itu ke arah yang mana gitu. Kalau menurut aku sih seperti itu ya. Gitu. Ini keren nih. Berarti kita berdiri di sepatu mereka gitu ya. Kita coba melihat dari perspektifnya organisasi gitu ya. Kenapa sih mereka minta atau mereka butuh kita untuk bisa keeping timeline, keeping mungkin nggak semuanya scope atau budget atau waktunya, tapi kita melihat apa yang benar-benar penting bagi mereka gitu ya. Jadi kita nggak sekedar kita nggak berdiri di sisi yang berbeda dengan organisasi atau manajemen, tapi kita melihat dari perspektif mereka ya. Ini jadi dengan transparansi ini kan mungkin developer juga bisa mulai dapat sense-nya gitu ya. Mana sih yang penting bagi organisasi, mana yang mungkin kita bisa tunda dulu. Di sisi lain juga tadi kendala-kendala di tim juga mungkin bisa kita ajak organisasi untuk melihat juga ya dari perspektifnya developers gitu. Mungkin memang kurang orangnya atau mungkin memang goals-nya itu kurang spesifik mungkin. Jadi developersnya dan organisasi atau manajemen ini mungkin kita bisa lebih eratkan lagi agar mereka bisa melihat dengan perspektif yang relatif lebih dekat gitu. Ada tambahan mungkin dari Kak Roto atau Kak Arnan? Silakan Kak Atnan, kayaknya dia udah mau ngomong tuh. Udah persiapan. Udah boleh deh nambahin sedikit. Tadi mau ngomong apa ya? Oh iya, mau nambahin yang Arkan nih. Emang sepakat banget sih sama Arkan, bener-bener nih Arkan. Jadi terkadang ya kita di satu company baru atau di satu tim baru gitu, baru join, itu emang penting banget buat dapetin trust. Mungkin buat kita yang udah lama itu udah percaya banget deh mau bikin kayak apa, pokoknya percaya banget deh itu sama si SM. Nah, tapi ketika kita baru masuk ke satu lingkungan yang baru, nah itu penting banget buat ngejar trust. Nah, salah satunya itu ya tadi yang di strateginya Arkan ya. Gimana kita bisa benar-benar
gue datang ke sini nih mau ngebantu gitu, mau ngilangin semua impediment lah, seenggaknya apapun dikerjain. Nah itu biasanya adalah salah satu strategi yang kepake banget nih, ya. Jadi tapi di lain sisi itu malah bisa jadi satu kesalahan fatal dalam artian ketika tim udah ngerasa ya udah SM-nya aja, SM-nya dulu, itu semuanya serba SM-nya dulu. Dan terkadang ketika kita balik lagi ke diri kita sendiri nih, kita sendiri ngerasa nyaman gitu dikejar-kejar orang, kita ngerasa nyaman jadi jadi seseorang yang ada di permukaan terus gitu, kelihatan terus gitu. Kadang itu juga jadi strategi yang kadang apakah kita mau apakah kita mau menghindar dari kondisi itu, ataukah menghindar dari kondisi itu dalam artian untuk biar timnya lebih solid atau bisa lebih punya pendirian sendiri atau punya authority sendiri, ataukah kita tetap dengan kondisi yang kayak gitu. Nah itu juga kadang dari SM perlu banyak retro ke self retronya dia sendiri kali ya. Mungkin itu kali tambahannya, Coach. Thank you Kak Adnan. Kak Rotwa atau Mbak Asri, ada yang mau ditambahin? Aku jadi ini sih, kadang-kadang ya kalau sebagai SM baru gitu ya, yang baru kita iniin kan dari Scrum Guide, dari pelatihan Scrum kita gitu ya, betapa kita tuh membawa mungkin idealisme yang baru kita dapat gitu ya. Sedangkan ekspektasi dari organisasi itu mostly berbeda gitu ya dengan apa yang kita pelajari melalui pelatihan atau yang kita baca dari Scrum Guide gitu. Jadi ya kadang-kadang ya memang harus encourage diri sendiri gitu kan, untuk ya itu tadi kayak yang Mas Harindra bilang, kadang-kadang kita harus mencoba melihat dari perspektif organisasi juga, entah itu dari tribe leader-nya, entah dari stream owner-nya gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pengen dicapai gitu, goal-nya apa gitu. Intinya berusaha memahami inilah ya, dari baik dari helikopter view-nya, juga ya dari timnya gitu. Dan Scrum Guide itu ya itu guide sih. Cuma ketika kita udah masuk ke dalam realita, ada di organisasi, ya kita harus masuknya tuh pelan-pelan, bukan yang serba membawa idealisme kita ke dalam situ. Itu aja. Mbak Asri, ada yang mau ditambahin? Nyambung ke yang tadi Rotwa bilang juga sih, jadi pas kita masuk ke satu organisasi baru, ya kita tergantung juga nih, kita benar-benar new sebagai SM di role yang baru ini, itu masuk organisasi atau kita udah punya base-nya di tempat lain, terus kita masuk ke dalam organisasi itu. Jadi approach-nya kita adapt sama learning di organisasi itu juga tergantung sama itu ya. Kalau misalnya mungkin baru banget, mungkin fully observe selama beberapa sprint dari semua penjuru sisi, baru bisa lihat gitu, ini gimana ya bantunya, plus sama teman-teman SM yang udah ada di organisasi itu, jadi lebih sering ngobrol kali ya. Ya, kalau misalnya sama orang tua juga tadi, kalau misalnya ternyata kita udah punya base-nya, udah punya experience yang nggak sporadis, ini kayaknya salah deh, ini kayaknya perlu dibenerin deh. Nah, langsung gitu juga gitu kan. Ya pelan-pelan aja sih, ikutin alurnya, ikutin journey-nya gitu. Lama-lama akan terekspos banyaknya masalah yang ada di situ. Gitu sih. Oke, thank you Mbak Asri. Mungkin saya agak sedikit terangkum ya catatan dari diskusi kita, karena time box-nya juga tinggal beberapa menit lagi. Jadi memang benar teman-teman di luar sana itu nggak semua job role seorang Scrum Master itu ideal gitu ya. Scrum Master ada yang diminta untuk jagain timeline, diminta untuk quote-unquote mencutin timnya untuk bisa deliver secepat mungkin, sebanyak mungkin gitu ya, kalau perlu disuruh lembur gitu. Ada kalanya Scrum Master itu yang di-expect justru seorang
project manager dengan topi agile gitu, dan berbagai macam ekspektasi-ekspektasi lain, termasuk nyelesain semua masalah gitu. Kalau bisa nyelesain masalah tanpa masalah gitu. Nah, dari sekian banyak ekspektasi ini ada beberapa tips dan trik yang tadi udah di-share teman-teman di sini gitu. Yang pertama adalah ketika kita masuk ke environment itu, ya kita gain dulu trust-nya gitu. Jadi kita hindari kita datang kayak inspektur Vijay gitu ya, baru datang dan langsung jadi pahlawan gitu ya. Oh, ini harusnya begini, harusnya begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Bukan berarti kita yang paling benar dan bukan berarti mereka juga yang paling salah gitu. Kita coba datang ke situ, kita gaining trust dulu, kita dapatkan kepercayaan organisasi bahwa kita ingin membawa organisasi ini untuk mencapai tujuannya, dan sebaliknya kita juga ingin membantu tim yang Scrum team kita untuk bisa menjadi the best team gitu di organisasi itu. Nah, dari situ kita bisa ajak nih antara manajemen organisasi dengan developers untuk bisa berbagi perspektifnya agar transparansi ini lebih terjadi ya. Kita ajak tim kita untuk melihat helikopter view-nya, apa sih yang sebenarnya di-expect oleh organisasi, dan sebaliknya manajemen juga perlu melihat dari perspektifnya tim gitu. Apa sih yang bisa jadi kendala di tim yang aku bisa bantu gitu. Dengan begitu perspektifnya bisa semakin dekat dan kita bisa sama-sama menuju ke goals yang sama. Dan tentunya di banyak organisasi kita bukan satu-satunya Scrum Master, kita bisa juga kolaborasi dengan Scrum Master yang lain di organisasi agar kita bisa maju bersama gitu. Kita bisa saling sharing, mungkin ada tips trik yang sudah ada di organisasi yang kita bisa coba adopsi juga gitu. Dan karena role seorang Scrum Master ini sesuatu yang unik gitu, unik dalam artian kita biasanya di struktur manajemen itu kan dimanapun posisinya kita nge-coaching yang di bawah dan kita di coaching yang di atas. Sementara seorang Scrum Master ini dia juga meng-coaching the whole organisasi gitu, manajemen bahkan CEO-nya itu ada satu accountability Scrum Master untuk coaching di sana. Kembali lagi jangan tiba-tiba jadi inspektur Vijay, datang langsung kayak paling bener aja jadi polisi, tapi kita coba lakukan pendekatan, kita lihat perspektifnya mereka agar kita bisa gaining trust dan pelan-pelan kita bisa coaching ke jalan yang lebih benar. Mungkin itu dulu sesi untuk hari ini. Terima kasih teman-teman udah tune in. Saya Harindra. Saya Erkan. Saya Adnan. Saya Rotua. Katri. Bayu. Sampai ketemu di sesi Padepokan Agile berikutnya. Jangan lupa kalau kamu suka video ini, klik like dan klik subscribe di channelnya Padepokan Agile. Sampai ketemu di lain kesempatan dan selamat Tahun Baru Imlek buat yang merayakan. Gongsi Facai. Gongsi. Bye.